Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, bertemu kembali bersama saya, bersama Pak Sinto, belajar matematika bersama Pak Sinto. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita bersama proses bagian yang kedua, yaitu akar persamaan kuadrat. Akar persamaan yang kuadrat yang akan kita pelajari adalah tentang apa itu akar dulu, kemudian yang berikutnya juga akan kita pelajari banyaknya akar persamaan kuadrat. Oke, kita mulai akar persamaan kuadrat. Apa itu akar persamaan kuadrat? Oke. Untuk memahami tentang akar persamaan kuadrat, perhatikan PK. X kuadrat dikurang 2x dikurang 3 sama dengan 0. Apakah X sama dengan negatif 1, X sama dengan 0, X sama dengan 2, X sama dengan 3 merupakan akar persamaan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3 sama dengan 0. Oke. Untuk melihat apakah ini akar bukan, perhatikan tabel berikut ini. Oke. Nilai X sama dengan negatif 1 kita masukkan ke dalam PK ini. Jadi yang kita ganti negatif 1, negatif 1 kuadrat dikurang negatif 2 dikurang 2 kali negatif 1 dikurang 3 sama dengan 0. Setelah kita hitung ternyata antara ruas kiri dan ruas kanan adalah sama. Ya, apakah hasilnya sama? Iya. Berarti negatif 1 adalah akar dari persamaan kuadrat. Kemudian berikutnya untuk X kita ganti 0. 0 kita masukkan ke persamaan ini, ternyata hasilnya setelah kita hitung negatif 3 sama dengan 0. Apakah hasilnya sama? Tidak. Berarti 0 adalah bukan akar persamaan kuadrat. Ditunjukkan nanti 2, silahkan dihitung. Nah, kemudian ketika kita ganti 3, ternyata hasilnya juga akar ruas kiri dengan ruas kanan adalah sama. Maka 3 ini adalah akar persamaan kuadrat. Nah, jadi apa akar persamaan kuadrat itu? Akar persamaan atau penyelesaian suatu persamaan adalah nilai variabel yang mengakibatkan persamaan itu menjadi benar. Jadi akar persamaan itu adalah sebuah nilai variabel yang mengakibatkan persamaan itu menjadi benar. Sebagai contoh, jika salah satu akar persamaan M ditambah 1 X kuadrat ditambah 6X ditambah 2M sama dengan 0 adalah 2, tentukan nilai M. Oke, caranya seperti tadi. Akar itu adalah nilai dari suatu variabel yang mengakibatkan persamaan jadi benar. Berarti variabel X di sini kita ganti 2. Sehingga menjadi M ditambah 1, 2 dikuadratkan. Yang kita ganti 2 ditambah 2M sama dengan 0. Ini M ditambah 1, 2 pada 4 ditambah 12 ditambah 2M sama dengan 0. Ini adalah 4M ditambah 4 ditambah 12 ditambah 2M sama dengan 0. 4M tambah 2M, 6M. Kemudian ini 16 sama dengan 2. Oke. Kita pindah. 6M sama dengan negatif 16. Kita bagi dengan 6. Jadi M sama dengan negatif 16 per 6 atau negatif 8 per 3. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Sekarang banyaknya akar persamaan kuadrat. Oke. Berapa banyaknya akar persamaan kuadrat?
Banyaknya akar persamaan kuadrat ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah mempunyai 2 akar real. Yang kedua, mempunyai 1 akar real. Yang ketiga, tidak mempunyai akar real. Jadi kemungkinan akar persamaan kuadrat itu ada 3 ini. Ya. Kapan dia memiliki 2 akar real, kapan memiliki 1 akar real, dan kapan tidak memiliki akar real, itu tergantung pada nilai diskriminannya. Nah, jika D lebih dari 0, maka PK tersebut mempunyai 2 akar real yang berbeda. Jika D sama dengan 0, mempunyai 1 akar real. Jika D kurang dari 0, maka PK itu tidak mempunyai akar real atau dengan kata lain imajiner. Masih ingat kalian apa itu D? D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ingat bahwa kita untuk mencari PK itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sebagai contoh, tentukan banyaknya akar persamaan kuadrat berikut ini. Nah, berarti langkah pertama kita cari D-nya. Sebelum mencari D, kita harus cari A-nya, D-nya dulu. Ini saya nyatakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kalau tidak terus berarti di sini A-nya 1. Maka akan kita tulis seperti ini. Maka ini kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 4, C sama dengan 3. Maka D kuadrat dikurang 4 kuadrat dikurang 4. 1 kalikan 3. Maka ini 16 dikurang 12 sama dengan, berarti di sini D lebih dari 0. Berarti mempunyai 2 akar real berbeda ya. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini kita ubah dulu menjadi X kuadrat plus 3X ditambah 0 sama dengan 0. Kalau kita nyatakan dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan 1 A sama dengan 1, B sama dengan 3, C sama dengan 0. Mengapa A sama dengan 1 di sini? Ya. Oke. Untuk contoh yang ketiga, X kuadrat ditambah 5 sama dengan 0, ini kita ubah dulu. Kita arahkan ke AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti ini bisa kita tulis 1X kuadrat ditambah 0X ditambah 5 sama dengan 0. Maka akan kita peroleh A sama dengan 1, B sama dengan 0, C sama dengan 0. Kita hitung berapa D-nya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. 0 kuadrat dikurang 4. Hanya kita ganti 1, C-nya kita ganti 5. Berapa? 0 dikurang 20. Sama dengan negatif 20. Nah, di sini D sama dengan negatif 20. Kurang dari 0. Berarti tidak mempunyai akar real atau imajiner. Untuk contoh ini, anak-anak silahkan dilanjutkan sendiri, tapi dengan ingat
Ya, kalian ini harus diuraikan dulu. A dikurang B kuadrat itu adalah A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Berarti yang ini kita uraikan dulu menjadi X kuadrat dikurang 2 kali X kali 3 ditambah 3 kuadrat sama dengan 16. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 sama dengan 16. X kuadrat dikurang 6X ditambah 9 dikurang 16 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 6X dikurang 7 sama dengan 0. Silahkan ini dilanjutkan sendiri. Kalian cari D-nya. Kalian cari D-nya. Setelah kalian tahu D-nya, dibandingkan. Apakah lebih besar sama dengan 0? Apa kurang dari 0? Oke. Berikutnya, anak-anak kita lanjutkan tentang hubungan akar persamaan kuadrat, nilai A, nilai B, nilai C, dan nilai diskriminan. Oke, untuk memahami ini, perhatikan. Jika X1 dan X2 adalah akar PKAX kuadrat dari X plus C sama dengan 0, maka berlaku ini anak. X1 ditambah X2, penjumlahan akar-akarnya itu rumusnya min B per A. Perkalian akar-akarnya, X1 kali X2, ya, itu adalah C per A. Sedangkan selisihnya itu adalah nilai mutlak dari akar D per A. Karena ini nilai mutlak, berarti nilainya nanti selalu positif atau 0. Tidak pernah negatif. Oke. Contoh, jika X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat 2X kuadrat plus 3X dikurang 6 sama dengan 0, tentukan X1 ditambah X2, X1 dikurang X1 kali X2. Oke, kita kerjakan. PK 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 6, kalau kita bandingkan dengan X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, kita peroleh A sama dengan 2, B sama dengan 3, B sama dengan 3, C sama dengan min 6. X1 ditambah X2 rumusnya negatif B per A. Berarti negatif 3 per 2. Atau bisa kita tulis minnya urut per 2. Oke. Bagaimana X1 kali X2-nya? X1 kali X2-nya, ya, X2-nya adalah rumusnya C per A. C-nya negatif, A-nya 2. Berarti negatif 3. Berikutnya, anak-anak, yang contoh kedua. Jika P dan Q adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 4X ditambah 5 sama dengan 0, tentukan A nilai seperti ditambah seperti, yang B P kuadrat ditambah Q kuadrat. Oke, kita kerjakan dulu. Ini, ya. Oke, sini aja biar gampang. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan, kita selalu menentukan nilai A-nya. A-nya sama dengan 1, ini. B-nya sama dengan negatif 4, C-nya sama dengan 5. Nah, kenapa?
Lalu kita bandingkan dengan bentuk umum. Kalau dia tulis di sini 3 ini berarti di sini adalah 1. Berikutnya, sebelum menjawab soal, ini selalu kita cari ini. Berarti di sini adalah akarnya P dan Q. Berarti kita cari P dan Q. P ditambah Q, rumusnya adalah min B per A. B-nya negatif 4, berarti min negatif 4 per A. Berarti 4. P kali Q-nya, perkalian akar-akarnya, rumusnya adalah C per A. C-nya 5 per 1. Sama dengan ini. Nah, ditanya ini. Berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Penyebutnya PQ. Berarti beda. Jadi PQ ini dikalikan ini dikalikan P. Maka pembilang di sini kita kalikan ini P. Karena penyebut sudah sama, berarti langsung P. Dari perhitungan kita, P tambah Q-nya adalah 4. P Q-nya, P kali Q-nya 5. Berikutnya, bagaimana untuk menghitung nilai P kuadrat dan Q kuadrat? Ingat, kita punya rumus ini. A ditambah B kuadrat itu ternyata bisa kita tulis A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Berarti kalau A kuadrat ditambah B kuadrat itu bisa kita tulis menjadi A ditambah B dikuadratkan dikurang 2A. Tetapi kalau B kuadrat ditambah Q kuadrat dengan cara ini, berarti ini bisa kita tulis P ditambah Q kuadrat dikurang 2P. Berapa P ditambah Q? Jadi sudah dihitung sebelumnya P tambah Q 4, P kali Q-nya 5. Berarti ini sama dengan 4 kuadrat dikurang berapa? 16 dikurang 10 sama dengan 6. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke latihan. Ada 3 ini. Silahkan dikerjakan sebagai latihannya. Ada 1 ini insya Allah kalian bisa. Ini salah satu akar kesamaan M dikurang 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 3X sama dengan 0 adalah 1. Ingat, 1 adalah akar. Nanti di sini bisa kita ganti. X-nya kita ganti. Ini dan kurang 2 kali 1 ditambah 6 ditambah 3M sama dengan 0. Ini kita buka menjadi M dikurang 2 ditambah 6 ditambah 3M sama dengan 0. Silahkan dilanjutkan sendiri. Ya. Begitu juga yang ini sama, silahkan kalian cari nanti. Ini yang pertama sama A sama dengan berapa, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa. Silahkan dicari nanti X1
ditambah X2 sama dengan berapa? X1 dikali X2 sama dengan berapa? Baru ini dikerjakan. Ya. Oke. Kita bahas yang contoh ketiga. Contoh yang ketiga tadi, P dan Q adalah akar PK 5x kuadrat ditambah 6x ditambah 30. Nilai P kuadrat ditambah P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat sama dengan berapa? Oke, kita cari dulu ini. Ini PK ini A-nya 5. B sama dengan 6. C sama dengan 30. Oke, kita cari jumlah akar-akarnya. Berarti P ditambah Q, rumusnya adalah min B per A. Berarti berapa? Min 6 per 5. Kalau bisa tulis minus di sini. Perkalian akar-akarnya P Q berarti C berapa? 30 35. Baru kita ini selesaikan dulu. P kuadrat Q ditambah PQ kuadrat. Ini kita faktor. FPB-nya di sini adalah PQ. Ini bisa kita tulis. Dan ini. Sedangkan ini bisa kita tulis PQ dikalikan yang sama ini. Keluarkan. Jadi menjadi PQ-nya, P kali Q-nya adalah 6. Oh, ada kesalahan tulis, mohon maaf. Ini faktornya adalah PQ dalam kurung P ditambah Q. PQ P kali Q 6, sedangkan P tambah Q adalah negatif 6 per 7. Sama dengan negatif 6 per 5. Oke, itu anak-anak, silahkan selanjutnya dikerjakan sendiri. Nah, oke, sebelum kita lanjutkan nanti ke persamaan dalam persamaan kuadrat, ada beberapa catatan penting yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah satu, bentuk umum PK yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A tidak boleh 0, A, B, C bilangan real. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat, kembali catatan kita materi ini adalah diskriminan. Diskriminan rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4AC. Dari diskriminan ini kita bisa melihat jika C lebih dari 0, dia akan memiliki 2 akar real berbeda. D sama dengan 0, 1 akar real. D kurang dari 0 adalah imajiner akarnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat lagi adalah ini. Jika X1, X2 adalah akar PK kuadrat, maka yang perlu kita ingat X1 ditambah X2 itu adalah negatif B per A. X1 kali X1 kali X2 C per A. Kemudian selisihnya angka mutlak ya, angka mutlak juga akar D per A. Anak-anak, 3 catatan ini, yang pertama bentuk umum ini,
harus kalian ingat. Kemudian diskriminan, dari diskriminan kita akan memperoleh 3 ini. Jika D lebih dari 0 bagaimana, jika D sama dengan 0 bagaimana akar-akarnya, jika D kurang dari 0 bagaimana. Kemudian ini hubungan antara nilai A, B, C kemudian dengan akar-akar persamaan kuadrat. Ya, anak, untuk pertemuan kali ini sampai sekian dulu. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan dengan materi kita, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat atau mencari akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.